Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di sini kita akan belajar bersama materi pengantar akuntansi untuk sistem pencatatan persediaan perpetual. Kalau teman-teman ingin melihat video apa itu perusahaan dagang dan bagaimana pencatatan persediaan secara periodik atau fisik, silakan ke video sebelum ini ya. Oke. Nextnya kita akan mempelajari sistem pencatatan persediaan perpetual, sistem perpetual. Nah, dalam sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system, setiap pembelian dan penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan. Jumlah barang tersedia untuk dijual dan jumlah barang yang terjual dilaporkan dalam catatan persediaan secara terus-menerus. Banyak perusahaan dagang menggunakan sistem persediaan perpetual terkomputerisasi. Sistem tersebut biasanya menggunakan barcode atau Radio Frequency Identification Code atau kode RFID yang melekat pada produk. Jadi kalau misalnya teman-teman sering belanja di Diana Department Store, Diana, itu teman-teman biasa lihat tuh mbaknya cuma scan barcode aja. Nah, itu dia sudah terkomputerisasi, jadi persediaannya otomatis berkurang kalau sudah di scan barcode-nya gitu. Nah, bagaimana sistem pencatatan persediaan perpetualnya? Dalam persediaan perpetual, pembelian barang secara tunai dicatat, debitnya persediaan, kemudian kreditnya kas. Kalau di periodik tadi kan debitnya pembelian, debitnya penjualan, kemudian kreditnya kas, kayak gitu. Sedangkan untuk pembelian secara kredit, maka ya kalau pembelian barang, kalau perpetual dia pembelian pada kas, kalau perpetual baru persediaan pada kas. Sedangkan untuk pembelian secara kredit berarti persediaan pada utang dagang. Kalau di periodik itu bukan persediaan kan, pembelian pada utang dagang. Nanti di belakang dari slide ini akan ada tabel supaya teman-teman bisa membedakan bagaimana sistem pencatatan persediaan secara periodik dan perpetual. Nah, kemudian apabila perusahaan melakukan pembayaran utang dagang atas pembelian barang dagangan, maka jurnalnya dibuat utang dagang pada kas. Kemudian apabila perusahaan melakukan pembayaran utang dagang atas pembelian barang dagangan dalam periode potongan, maka pembeli mengkredit akun persediaan untuk mencatat jumlah potongannya. Jurnal yang dibuat adalah debitnya utang dagang, kemudian kas, lalu persediaan. Nah, mencatat besarnya potongan kayak gitu. Nah, kemudian apabila terjadi retur atas pembelian, ini Ibu jabarkan dulu, nanti di terakhirnya baru bikin tabel supaya teman-teman tidak terlalu bingung gitu. Apabila terjadi retur atas pembelian tunai suatu barang dagangan, maka jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut adalah retur pembelian, berarti debitnya kas, kreditnya persediaan. Kalau tadi itu periodik berarti debitnya kas, kreditnya pembelian. Nah, apabila terjadi retur atas pembelian kredit berarti debitnya utang dagang, kreditnya persediaan. Pokoknya kalau perpetual itu apa-apa kita kembalikan ke persediaan. Apa-apa kalau membeli menambah persediaan, kalau menjual mengurangi persediaan, kayak gitu. Nah, metode ini yang paling sering digunakan karena perusahaan dagang tersebut akan gampang mengetahui sisa berapa persediaannya gitu. Kalau yang metode periodik kita harus hitung lagi secara fisik di gudang gitu. Makanya paling seringnya pakai metode perpetual ini. Cuma jurnalnya ya agak bukan ribet sih, tapi komplit gitu. Nah, untuk mencatat penjualan, tadi kita sudah transaksi pembelian, sekarang masuk ke transaksi penjualan. Jurnalnya kalau kita menjual berarti kas pada penjualan. Kemudian ada 2 kali jurnal, misalnya 1 kali transaksi penjualan itu 2 kali menjurnal. Debitnya kas, kemudian kreditnya penjualan kalau penjualan tunai. Lalu kita tambahkan
di bawahnya lagi harga pokok penjualan pada persediaan, kayak gitu. Kemudian untuk mencatat penjualan secara kredit berarti piutang dagang pada penjualan, lalu harga pokok penjualan lagi pada persediaan. Nah, harga pokok penjualan ini untuk mencatat berapa harga atau beban pokok yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Contoh, misalnya nih harga Coca-Cola 10.000, yang kita jual kan 10.000, tapi yang kita beli dari waktu kita beli si Coca-Cola itu kan bukan harga 10.000 toh, tapi mungkin harganya 8.000 saja, kayak gitu kan. Jadi penjualannya 10.000 tapi di harga pokok penjualannya cuma 8.000 gitu. Jadi kan ada selisih toh antara si penjualan 10.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan 8.000, berarti kita punya untung 2.000, kayak gitu. Jadi kalau di sistem perpetual itu sudah kelihatan kita punya untung yang bruto gitu, kasar-kasarannya lah, kayak gitulah. Kemudian ada transaksi penjualan lagi apabila pembeli melakukan pembayaran piutang dalam periode potongan. Maka jurnal yang dibentuk adalah kas potongan penjualan pada piutang dagang. Jadi pembeli nih bayar potongan penjualan ini debit juga ya. Jadi pembelinya kita bayar piutangnya ini, tapi dia dapat potongan karena dia bayarnya cepat. Kayak contoh tadi ya. Berarti misalnya piutang dagangnya adalah 10.000. Nah, kreditnya iya 10.000, tapi kas yang kita terima cuma 9.000 karena potongan penjualannya ada 1.000. Jadi dia dapat diskon lagi tuh. Jadi kas 9.000 di debit, potongan penjualan juga debit 1.000, jadi 10.000 kan. Piutang dagangnya 10.000 tetap. Kemudian transaksi penjualan. Nah, apabila terjadi retur atas penjualan, maka jurnal yang dibentuk adalah retur penjualan pada piutang dagang, kemudian dicatat kembali nih pengembalian barangnya, yaitu persediaan pada harga pokok penjualan. Jadi dibalik, persediaannya setelah kita punya barang dikembalikan kan persediaannya kita bertambah toh. Jadi debitnya persediaan, kemudian kreditnya harga pokok penjualan, kayak gitu. Lanjut, biaya angkut. Biaya angkut pembelian dicatat dengan mendebit rekening persediaan. Jadi kalau misalnya kita ada biaya angkut, berarti persediaan pada kas, kemudian ongkos kirimnya juga pada kas. Biaya angkut penjualan dicatat dengan mendebit rekening biaya angkut, berarti beban angkut ini ya, atau ongkos kirim pada kas, kayak gitu. Nah, ini perbedaan persediaan sistem perpetual dan persediaan sistem periodik. Akuntansi pembelian, ini pembelian ya, pembelian. Nah, bagaimana kalau pembelian tunai? Jadi di sini supaya teman-teman gampang, teman-teman harus paham tabel ini, kayak gitu. Ini rangkuman dari yang ibu tadi sudah jelaskan. Nah, kalau misalnya transaksinya apa? Misalnya membeli tunai, berarti kalau disuruh sistem perpetual berarti persediaan barang dagangan pada kas. Kalau sistem periodik, pembelian pada kas. Kemudian kalau ada pembelian kredit, berarti kita membeli tapi kita utang toh, berarti persediaan barang dagangan pada utang dagang. Kalau periodik, pembelian pada utang dagang. Teman-teman tahu toh, yang di agak ke kiri atau yang pertama ini adalah debit, yang agak ke kanan adalah kredit. Jadi persediaan barang dagangan pada utang dagang itu berarti debit persediaan barang dagangan dan kreditnya utang dagang. Begitu juga seterusnya ya. Kemudian transaksi berikutnya, pengembalian barang karena rusak atau cacat, atau ini berarti retur pembelian. Ini semua tentang pembelian ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Berarti utang dagang pada persediaan barang dagangan. Kalau periodik bagaimana? Berarti utang dagang langsung saja pada retur pembelian. Selanjutnya, pembayaran utang atas pembelian barang dagangan dalam periode potongan. Kita dapat potongan nih, berarti utang dagang kita bayar pada debit, kasnya persediaan barang dagangan pada kas. Kemudian utang dagangnya kalau di periodik berarti utang dagang potongan pembelian pada kas, kayak gitu. Lalu teman-teman bisa lihat kan perbedaannya.
Kemudian di transaksi selanjutnya pembayaran biaya angkut apabila pengirimannya shipping point gitu. Kita membeli dan shipping point berarti persediaan barang dagangan pada kas. Kalau yang periodik biaya angkut pengiriman pada kas. Jadi bedanya gitu ya. Kalau shipping point kan berarti si pembeli yang menanggung toh. Jadi kalau di perpetual kita debit persediaan barang dagangannya pada kas, kemudian biaya angkutnya kalau periodik biaya angkut pada kas. Oke, nanti itu teman-teman bisa screenshot atau bisa download video ini supaya lebih dipahami lagi, diulang-ulang mungkin supaya paham. Sekarang bagaimana perbedaan persediaan sistem perpetual dan persediaan sistem periodik dalam akuntansi penjualan. Tadi kan sudah selesai nih pembelian, sekarang di penjualan. Nah, bagaimana kalau ada penjualan tunai? Nah, kalau penjualan tunai ini nih yang Ibu maksud. Sistem perpetual itu dia komplit, bukan ribet ya, dia komplit. Jadi kalau pada saat penjualan kita sudah hitung memang harga pokok penjualannya. Jadi yang pertama kita jadi satu kali transaksi nih, transaksi penjualan satu kali, jurnalnya ada 4 begini kayak gitu. Jadi kas penjualan tuh nih, kas pada penjualan, lalu HPP barang yang terjual pada persediaan barang dagang. Yang contohnya tadi Ibu bilang, kalau Coca-Cola misalnya kita menjual harga 10.000, berarti kita dapat uang 10.000, penjualan 10.000, lalu HPP barang yang terjual, berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk mendapatkan Coca-Cola tersebut. Contoh 8.000, berarti HPP barang yang terjual 8.000, persediaan barang dagangannya juga 8.000, kayak gitu. Kalau sistem periodik cuma satu, kas pada penjualan aja gitu. Jadi kita belum tahu nih HPP-nya kita berapa, itu nanti periodik itu HPP-nya akan dihitung pada akhir kayak gitu. Jadi periodik itu simple awalnya tapi akan ribet juga akhirnya gitu. Kemudian bagaimana kalau terjadi penjualan kredit? Berarti ada piutang dagang pada penjualan, HPP barang yang terjual pada persediaan barang dagang. Kalau si periodik cuma piutang dagang pada penjualan, sesimpel itu. Kemudian bagaimana kalau ada pengembalian barang oleh pelanggan karena rusak atau cacat? Berarti ada retur penjualan pada piutang dagang, kemudian persediaan barang dagangan pada HPP barang yang terjual. Lalu retur penjualan pada piutang dagang kalau untuk sistem periodik. Nah, yang terakhir ada penerimaan kas dari pembayaran piutang oleh pelanggan dalam periode potongan. Jadi kita dapat potongan nih, pelanggan dapat potongan kan, berarti kas potongan penjualan pada piutang dagang. Jadi contohnya tadi Coca-Cola itu dia ternyata utang 10.000 kan, tapi dia cuma kasih kita 9.000 karena potongan penjualannya ada 1.000 gitu. Jadi kasnya 9.000, potongan penjualannya 1.000, lalu piutang dagangnya tetap 10.000, jadi balance. Kalau di sistem periodik, kas potongan penjualan pada piutang dagang. Kalau yang ini sama nih jurnalnya toh. Oke, contoh soal periodik dan perpetual. PT Sinar pada tanggal 5 April 2015 membeli, ini pembelian dulu ya, membeli secara kredit barang dagangan berupa komputer dari PT Global Jaya 5 unit 5 juta dengan syarat 3/10 N/30. Biaya angkutnya 1 juta disepakati ditanggung oleh PT Sinar. Berarti shipping point kan ditanggung oleh apa nih? Pembeli kan? Ya. Kemudian dari yang kedua nih, transaksi kedua, dari pembelian tanggal 5 April PT Sinar membayarnya tanggal PT Sinar pada tanggal 10 April mengembalikan satu komputer karena tidak sesuai pesanan. Kemudian tanggal 15 April PT Sinar membayar utang dagang untuk transaksi tanggal 5, berarti masih di tanggal 10 ya. Jadi kalau fakturnya tanggal 5, teman-teman baru hitung satu hari itu di tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti masih bisa dapat potongan karena 3/10 itu. Nah, kayak gini. Pembelian kredit kan terjadi, persediaan barang dagangnya 25.000 karena tadi 5 unit kali 5 juta, berarti 25 juta. Kemudian kalau periodik pembeliannya pada utang dagang. Perhatikan
Perbedaannya adalah persediaan barang dagangan pada utang dagang kalau perpetual, kalau periodik pembelian pada utang dagang. Ibu ini dulu ya. Kemudian pembayaran biaya angkut. Karena dia shipping point berarti yang menanggung adalah si pembeli. Berarti persediaan barang dagangnya 1 juta pada kas 1 juta. Kemudian biaya angkut pembelian 1 juta pada kas 1 juta. Kayak gitu. Nanti teman-teman perhatikan saja tabel ini ya. Itu sama kayak tadi. Tadi adalah materinya, sekarang adalah contohnya kayak gitu. Pengembalian barang karena rusak atau cacat. Kan ada dikembalikan satu komputer itu kan. Berarti utang dagangnya berkurang 5 juta atau di debit. Kreditnya persediaan barang dagangan 5 juta. Kemudian utang dagangnya kalau di periodik utang dagang 5 juta, retur pembelian 5 juta. Kemudian pembayaran utang atas pembelian barang dagangan dalam periode potongan. Berarti utang dagangannya kan tinggal 20 juta atau utangnya karena pertama dia beli 25 juta, tapi dia kembalikan 5 juta, berarti tinggal 20 juta atau tinggal 4 unit. Nah, utang dagangannya 20 juta, persediaan barang dagangannya 600, kasnya 19 juta 400. Kenapa? Karena si PT Sinar ini dapat 3% ya. Karena dia membayarnya sebelum masa dia membayarnya pada masa potongan. Jadi 3% dari 20 juta ini adalah 600.000. Jadi utang dagangnya lunas 20 juta, tapi kas yang kita dikasih cuma 19 juta 400 karena dia dapat potongan pembelian 600.000 gitu. Perhatikan perbedaan jurnal sistem perpetual dan sistem periodiknya ya. Oke, paham ya sampai sini sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal periodik dan perpetual transaksi penjualan. Tadi kan pembelian, sekarang transaksi penjualan. PT Sinar pada tanggal 5 Maret 2015 menjual secara kredit barang dagangan berupa komputer kepada PT Dika. Ini PT Sinar lagi yang menjual ke PT Dika. Sebanyak 3 unit, harganya 7.500.000. Harga pokok barang yang dijual 5 juta. Jadi kalau penjualan harus disertai dengan HPP ya. Nah, dengan syaratnya 2/10 N/30. Tadi itu berarti kalau dia bayarnya sampai dengan 10 hari ke bawah berarti dia dapat 2% kan. Dari pembelian tanggal 5 Maret 2015, PT Dika pada tanggal 8 Maret 2015 mengembalikan satu komputer karena tidak sesuai pesanan. Tanggal 9 Maret, PT Dika membayar untuk transaksi tanggal 5 Maret. PT yang keempat ini soal yang berbeda. PT Sinar pada tanggal 5 Maret menjual secara kredit lagi nih barang dagangannya berupa komputer kepada PT Dika sebanyak 3 unit juga. Harganya sama dengan syarat biaya angkut ditanggung penjual atau FOB destination. Kayak gitu. Berarti dia menjual dan yang menanggungnya adalah penjual juga gitu. Nah, bagaimana jurnal pertransaksinya? Yang pertama pada saat penjualan kredit. Kalau periodik tinggal kas pada penjualan. Berarti 7.500.000 kali 3 ya. Makanya 22.500.000. Tapi kalau sistem perpetual, dia hitung dulu piutang dagang pada penjualan karena dia kredit kan ini. Kalau penjualan tunai berarti kas pada penjualan kayak gitu. Piutang dagang 22.500.000 pada penjualan. Kemudian HPP barang yang terjual. Kenapa 15 juta? Karena HPP-nya tadi kan di soal 5 juta kan. Berarti 5 juta kali 3 gitu. Kemudian bagaimana kalau ada pengembalian barang? Si PT Dika kan mengembalikan barang 1 buah kan. Berarti retur penjualannya 7.500.000 pada piutang dagang 7.500.000. Kemudian jangan lupa lagi persediaan barang dagangannya pada HPP. Kalau di sistem periodik langsung saja retur penjualan pada piutang dagang. Lalu penerimaan kas dari pembayaran piutang oleh pelanggan dalam periode potongan. Nah, si PT Dika ini membayar dan masih dalam periode potongan. Berarti si PT Dika akan mendapatkan potongan 2%, ya kan? Berarti kasnya 14.700.000, potongan penjualannya 300.000 dan piutang dagangnya 15 juta. Balance kan? Nah, yang terakhir bagaimana kalau ada biaya angkut? Jadi soal terakhir itu dipertanyakan cuma biaya angkutnya aja. Biaya angkutnya karena
FOB destination berarti penjual yang menanggung, dan sekarang kita lagi transaksi penjualan, berarti persediaan barang dagangan 500.000, pada kasnya 500.000. Biaya angkutnya kalau di sistem periodik berarti biaya angkut penjualan 500.000 pada kas 500.000. Oke, teman-teman bisa ulang-ulang video ini supaya lebih mengerti, pelan-pelan gitu, didengarkan, kemudian ditulis kalau ada soal, contoh-contoh soal seperti ini, supaya teman-teman bisa mengerjakan tugasnya ya. Oke, kalau teman-teman ada kebingungan, silahkan DM ibu ya, di Instagram boleh, atau komen di YouTube ini juga boleh. Oke, terima kasih banyak. Selamat menjalankan aktivitasnya. Semangat terus. Semoga teman-teman bisa cepat pintar, mengerti akuntansi, dan bisa membuat laporan keuangan yang baik dan benar dan sesuai SAK. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.